Halo, ya kita akan belajar mempelajari debit sekarang. Debit itu menggambarkan jumlah fluida yang mengalir setiap satu satuan waktu. Jumlah di sini maksudnya jumlah dalam volume ya. Karena kita mempelajari fluida dinamis yang mengalir, jadi kita perlu mengetahui kuantitas seberapa banyak fluida yang mengalir setiap satu satuan waktu. Ya sama kayak di kinematika, kalau kita mempelajari gerak, sesuatu yang bergerak, kita perlu mempelajari seberapa cepat benda bergerak. Kalau di kinematika, kalau di fluida dinamis ini, seberapa banyak fluida yang mengalir dalam setiap satu satuan waktu. Nah, dari definisinya itu, makanya debit bisa kita tuliskan sebagai volume per satuan waktu atau V, volume per T. Ini jumlah volume yang mengalir setiap satu satuan waktu. Lambangnya Q ya. Di fisika dipakai untuk debit Q itu. Nah, ini keterangannya sehingga karena V itu satuannya meter kubik dan waktunya sekon, maka satuan debit dalam satuan internasional adalah meter kubik per sekon. Tapi untuk beberapa keperluan, kadang satuannya tidak dalam meter kubik per sekon. Bisa saja misal liter per sekon, atau liter per menit, atau liter per jam, bergantung kebutuhan. Yang jelas, debit itu menggambarkan jumlah fluida yang mengalir setiap satu satuan waktu. Nah, sekarang kalau misalkan ada pipa seperti ini, nah ada fluida yang mengalir dalam waktu T, di sini sudah mengalir sejauh S segini. Maka bisa kita tuliskan bahwa debitnya adalah P per T. Lah, P ini volume bisa kita cari dengan luas alas kali tinggi kan. Di matematika kan gitu. Luas tabung misal. Luas alas kali tinggi. Volume tabung. Luas alas kali tinggi. Berarti volume fluida yang mengalir di sini adalah luas ini dikali tingginya segini. Nah, kalau luasnya adalah A dan tingginya ini S, bisa saya tulis V ini sebagai A kali S per T dong. Nah, ingat di kinematika S per T adalah kecepatan. Sehingga debit bisa juga dituliskan sebagai A dikali P. Dengan A-nya ini luas penampang, cross section tempat fluida mengalir, dan V-nya adalah kelajuan fluida. Nah, ini keterangannya ya. Satuannya kalau A itu meter persegi, dan laju aliran fluida meter per sekon. Aplikasinya seperti apa? Kita lihat aplikasinya di contoh soalnya seperti ini. Suatu fluida mengalir pada suatu pipa berjari-jari 6 cm dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah debit fluida tersebut dinyatakan dalam meter kubik per sekon dan dalam meter kubik per jam? Per hour itu per jam ya. Nah, ingat, debit itu A kali V. Dengan A-nya luas cross section, P-nya itu kelajuan fluida mengalir. Nah, yang harus teliti di sini adalah mencari A, luas tempat fluida mengalir cross section. Kalau bentuknya itu lingkaran, berarti luasnya luas lingkaran. Kalau pipanya misal kotak, berarti luasnya luas kotak. Kalau aneh misal, pipanya bentuk segitiga, misal ini mah ya, hanya iseng doang. Berarti luasnya luas segitiga, dan seterusnya ya. Oke, di kasus ini berjari-jari 6, berarti dia bentuknya lingkaran. Sehingga kalau dalam satuan meter kubik per sekon, bisa kita tuliskan debitnya adalah PR kuadrat kali P. PR kuadrat ini luasnya kan. Nah, kita masukin 6 cm ke dalam meter di sini. Karena diminta dalam meter kubik. Kalau ini diselesaikan, perhitungannya akan diperoleh debitnya sebesar 4,5 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik per sekon. Nah, jangan langsung percaya, coba hitung kembali. Pakai kalkulator nggak apa-apa, hitung kembali silahkan. Kalau dalam satuan meter kubik per jam, kita bisa masukin lagi, caranya sama. Yang membedakan adalah kecepatannya di sini jangan meter per sekon, tapi harus meter per jam. Kita ubah meter per jam, ini meternya tetap, tapi sekonnya diubah jadi 3600 per 1 jam. Sekonnya habis, jadi jam. Ini selesaikan perhitungannya, akan kita dapatkan sebesar 162,86 meter kubik per jam. Oke, contoh kedua sekarang. Anggap darah merupakan fluida non-viskos, massa jenisnya 1055 kg per meter kubik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan aliran darah sekitar 0,3 meter per sekon pada aorta. Luas penampang aorta diketahui sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Hitunglah debit darah yang mengalir pada aorta. Nah, debit ini kan sebenarnya A kali V. Jadi massa jenis ini tidak kita gunakan ya. Jangan terdistrak gitu ya, dengan informasi massa jenis, ya informasi aja itu mah. Biarkan. Tapi kan untuk menghitung debit ini kita nggak butuh informasi massa jenis itu. Kita masukin Q-nya berarti A dikali Pi. A-nya luasnya udah ada di sini. V-nya ini 0,35. Kalau dimasukin, jadinya 7 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Oke? Oke, sekarang kita contoh terakhir di soal debit ini. Air yang mengalir keluar dari keran ditampung dengan ember. Setelah 1 menit, ternyata jumlah air yang tertampung adalah 20 liter. Jika diameter penampang air keran adalah 1 cm, berapakah laju aliran fluida dalam pipa keran? Nah, yang ditanya V berarti lajunya ya. Lajunya berapa? Debitnya udah ada nih. Debitnya adalah 20 liter per menit. Ini kan 1 menit. 1 menit 20 liter, berarti debitnya 20 liter per menit. Ini V per T. Kita gunakan V per T, ini debit sama dengan A kali V. Berarti dari sini kita dapatkan V sama dengan V per T sama dengan VR kuadrat kan, tapi di sini nggak ada R, adanya diameter. Diameter itu kan 1 di sini, diameternya. Jari-jari itu setengah dari diameter, kita masukin V dikali setengah D kuadrat kali V. Makanya V-nya kalau kita masukin, ini kuadratnya jadi 4 ke sini, V D kuadratnya ke bawah ke sini, T. Oke, secara variabel sudah kita temukan nilai kelajuannya. Berapa nilainya? Tinggal kita masukkan nilai numeriknya. 4 kali 20 liter kita ubah ke dalam meter kubik, jadi 20 kali 10 pangkat minus 3, PR kuadrat, R-nya V D kuadrat, D-nya 1 cm, 1 cm itu 10 pangkat minus 2 meter, dikuadratin, dan waktunya 1 menit, 1 menit itu 60 detik. Nah, kalau ini diselesaikan perhitungannya akan kita dapatkan sekitar 4,2 meter per sekon. Begitu konsep debit yang kita pelajari di video ini. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.